Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, jurusan Fisika Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian Sejarah dan Peradaban Islam. Pengertian Sejarah Islam dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Di sini, pohon diartikan pohon keluarga yang bermakna asal-usul atau silsilah adanya suatu kejadian, perkembangan tentang sebuah peristiwa secara berkesinambungan. Selanjutnya yakni pengertian dari peradaban Islam. Peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata bahasa Arab al-hadharah al-islamiyah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia juga sering diterjemahkan menjadi kebudayaan Islam. Kata peradaban sendiri berasal dari bahasa Arab adab, yang berarti bernilai tinggi. Peradaban Islam adalah segala tingkah laku, tabiat seseorang yang dibangun atas nilai-nilai Islam yang bersumber dan dibawa oleh wahyu Islam itu sendiri, dan kemudian oleh masyarakat dikembangkan untuk kemajuan yang menyangkut sikap sopan, budi bahasa, dan tabiat yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama yaitu metode deskriptif. Metode ini ditunjukkan untuk menggambar adanya peradaban Islam tersebut. Maksudnya ajaran Islam sebagai agama samawi yang dibawa Nabi Muhammad yang berhubungan dengan peradaban diuraikan sebagai adanya dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Yang kedua yaitu metode komparatif. Metode ini merupakan metode yang berusaha membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Melalui metode komparatif dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu. Yang ketiga yaitu metode analisis. Metode analisis yaitu metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis, ada analisis dan bahasa yang luas, serta kesimpulan yang lebih kritis. Ada analisis dan bahasan yang luas, serta kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian, hal tersebut akan lebih jelas dengan adanya pendekatan sintetis yang dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan yang diambil untuk memperoleh satu keutuhan dan kelengkapan kerangka pencapaian tujuan serta manfaat penulisan sejarah peradaban Islam. Yang keempat yaitu metode lisan atau interview. Dengan metode ini, melacarkan suatu objek sejarah dilakukan dengan interview. Metode interview atau wawancara disebut juga metode kuesioner. Yang kedua yaitu metode observasi. Dalam metode observasi, objek sejarah diamati secara langsung sebelum penelitian dimulai atau pertama kali terjun ke lapangan. Metode observasi sangat penting untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Yang selanjutnya yaitu metode dokumenter. Metode dokumenter ini berusaha mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui data yang dapat dilihat secara langsung sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa dan sengaja menyimpan keterangan-keterangan tertentu atau catatan-catatan. Metode ini sangat efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga karena cukup dengan melihat catatan yang telah ada. Selanjutnya ialah ilmu-ilmu sejarah. Untuk membantu diperolehnya data histori yang akurat, dibutuhkan ilmu-ilmu pendukung yang akan memperkuat keberadaan sejarah. Ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh ilmu sejarah terbagi menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu dasar sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah. Adapun ilmu-ilmu dasar sejarah meliputi A. Paleografi.
Paleografi adalah pengetahuan mengenai tulisan-tulisan kuno. B. Diplomatik. Diplomatik adalah suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, tempat, serta keaslian dokumen-dokumen tertulis. C. Epigrafi. Epigrafi adalah suatu cabang pengetahuan yang menyelidiki tanggal, serta diplomatik hanya dikhususkan untuk penyelidikan dokumen resmi. D. Kronologis. Kronologis adalah cabang pengetahuan yang membahas tentang masalah kesatuan waktu, seperti kalender Julius dan Gregorius dalam kalender Masehi. E. Sigilografi. Sigilografi adalah pengetahuan mengenai segel yang dipergunakan oleh para raja, khalifah, gubernur, dan lain-lain sebagainya. F. Heraldi. Heraldi adalah pengetahuan tentang tanda-tanda atau simbol istimewa yang terdapat dalam stempel, baju besi, dan lain sebagainya. G. Gumismatik. Gumismatik adalah pengetahuan untuk mengadakan klasifikasi dan menguraikan secara deskriptif mengenai mata uang menurut negeri atau zamannya, termasuk di dalam adalah medali. H. Genealogi. Genealogi adalah pengetahuan tentang asal-usul dan silsilah, termasuk juga daftar para pembesar dan pegawai. Adapun ilmu-ilmu bantu sejarah yaitu A. Geografi. Peristiwa sejarah lingkup ruang dan waktu. Dalam konteks ruang, dimensi geografi sangat penting. Bahkan dalam konteks perluasan wilayah kekuasaan dan penyebaran suatu agama tidak mungkin dapat dijelaskan dengan baik jika kita tidak mengetahui geografinya. B. Sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan memiliki lapangan penyelidikan, sudut pandang, metode, dan susunan pengetahuan. C. Antropologi. Antropologi dan sejarah memiliki objek studi yang sama, yaitu manusia. Oleh karena itu, antara kedua disiplin ilmu ini memiliki banyak kajian yang sama. D. Arkeologi. Arkeologi berbicara tentang warisan masa lampau yang berupa benda, bangunan, dan momentum yang masih terdapat pada permukaan tanah. E. Ilmu sejarah. Sejarah adalah kisah dan peristiwa masa lampau umat manusia. Ilmu ini membahas mengenai perkembangan peristiwa atau kejadian masa lampau yang dibahas oleh orang lain mengenai segala ihwal orang-orang besar, baik seseorang yang membesarkan bidang peradaban, pemerintahan, ekonomi, politik, dan sebagainya.